Yesus. Puji nama Tuhan. Saudara percaya bahwa Tuhan lahir untuk saya dan saudara. Amin. Amin. Kita angkat pujian ini. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Hey, tepuk tangan buat Tuhan. Sang penebus, sang penebus juru selamat dunia. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara tetap berdiri. Sama-sama kita akan melihat penyalaan lilin. Kita angkat pujian Malam Kudus. Tangan kanan. Tangan kanan.
lahir Raja Shalom. Lahir Raja Shalom. Lahir Raja Shalom. Malam kudus, sunyi senyap, kuliah dan berkah terjalin bagi kami terus di wajah-Mu ya Tuhan. Anak kudus, cinta kasih kekal, cinta kasih kekal, cinta kasih kekal. Sekali lagi kita akan pujian ini dengan kesungguhan hati. Biarlah terang-Mu Tuhan menjadi terang di tengah kegelapan dunia Tuhan. Engkaulah satu-satunya terang yang memberikan keselamatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bunda mesra dan kudus, Ayah Bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang. Saya serahkan kepada hamba-Nya, tidur tenang. Anak tidur tenang. Anak tidur dalam kekudusan malam di mana Engkau lahir ke dunia ya Tuhan. Kami sungguh melihat satu cahaya pengharapan yang besar bagi dunia. 2000 tahun yang lalu Engkau datang dalam rupa seorang bayi yang lemah. Engkau mengasihi dunia ini. Engkau datang, Engkau menebus kehidupan kami. Sungguh Tuhan, kami tidak mengerti mengapa Engkau datang dalam rupa bayi yang lemah untuk menebus kami. Tetapi itulah cara-Mu, itulah hikmat yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Dan malam hari ini di tempat ini bersama umat-Mu, kami berdiri, kami ada. Biarlah kami boleh mengenang kembali peristiwa itu sebagai bagian iman dalam hidup kami. Dan biarlah melalui peristiwa itu kami semakin mengasihi Tuhan dan semakin mengasihi gereja-Mu. Terima kasih Bapa buat malam hari ini. Kami mengucap syukur, kami akan mendengar firman-Mu. Engkau memberkati firman-Mu hingga selesainya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus, setiap kita yang siap sedia mendengar firman Tuhan, mari bersama katakan amin. Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam kesunyian malam. Ya, puji Tuhan. Shalom.
Sudah. Sekali lagi shalom. Selamat malam semuanya. Ini kok di depan yang kosong ya. Coba mungkin yang di belakang sana kalau boleh saya minta untuk maju ke depan supaya lebih rapi kelihatan ya. Puji Tuhan ya. Mungkin yang di belakang sana, ayo ya, mungkin yang asar boleh maju di sini ya. Silahkan duduk di depan ya. Puji Tuhan ya. Saya berterima kasih untuk kesempatan yang diberi kepada saya melalui Bapak Gembala di tempat ini, mempercayakan untuk melayani Bapak Ibu Saudara ya. Saya Bagus Utomo dari Donggala. Ingat Bapak Ibu, Bagus Utomo ya. Jadi tidak bisa tidak bagus ya. Walaupun jelek tetap bagus ya. Mau bagus tidak bagus tetap bagus ya. Namanya saja Bagus Utomo ya. Puji Tuhan ya. Itulah perkenalan saya menggembalakan di GPT Petra Donggala. Saya datang bersama istri dan anak-anak ya. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Tidak ada? Kalau tidak ada, mari kita berdoa, kita pulang ya. Tidak ya. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membuka dari Injil Lukas sesuai dengan ayat yang diberikan kepada saya, dari Injil Lukas 2 ayat yang ke-10. Mungkin ada satu orang yang tolong saya untuk membacakan firman Tuhan malam hari ini sesuai ayat yang diberi kepada saya. Injil Lukas 2 ayat yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi tema kita malam hari ini adalah jangan takut. Coba katakan sekali lagi, jangan takut. Bilang kanan kiri, jangan takut. Saudara, ini menjadi satu pertanyaan ya. Kenapa kok Natal temanya jangan takut gitu kan? Biasa kalau Natal itu temanya Allah melawat umatnya. Ya, kalau tema Natal PGI itu marilah kita ke Bethlehem, gitu kan? Apalagi damai sejahtera turun ke bumi. Ya, banyak ayat-ayat yang berhubungan dengan Bethlehem. Ya, seorang anak telah lahir. Tetapi malam hari ini firman Tuhan datang kepada kita dan berkata jangan takut. Apa hubungannya peristiwa Natal, kedatangan Yesus Kristus dengan jangan takut? Saudara, ini mungkin di luar apa yang kita pikirkan selama ini ya. Tetapi benar, saya sangat senang dengan perkataan ini, jangan takut. Ini malaikat katakan kepada para gembala-gembala ya, yang malam hari itu sedang menjaga kawanan domba di padang Efrata yang begitu mungkin dingin ya. Di tengah-tengah mereka menghangatkan badan, tiba-tiba datang sesosok malaikat dan berkata jangan takut. Setelah saya selidiki saudara, bukan cuma kepada malaikat ini firman Tuhan berkata jangan takut ini datang ya. Kalau saudara baca misalnya Matius 1 ayat 20, ketika Yusuf hendak mempertimbangkan untuk menceraikan Maria, firman Tuhan berkata kepada Yusuf, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut. Bukan cuma itu, kepada Maria pun ya, dalam Lukas 1 ayat 30 malaikat berkata jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Loh, rupanya saudaraku bahwa peristiwa Natal, kedatangan Kristus Yesus yang mulia, yang dinanti-nanti sebagai Mesias pengharapan bagi seluruh dunia, selalu lekat dengan
jangan takut. Bahkan kalau kita baca dalam Lukas, ya bagian yang lain dikatakan waktu Zakaria sebagai imam sedang melayani di dalam, ya, kemah suci, malaikat datang dan berkata jangan takut. Kalau kita melihat tokoh-tokoh Natal, ya, yang berhubungan dengan kelahiran Sang Juru Selamat, selalu ada kata jangan takut. Pertanyaannya, kenapa kok jangan takut? Pernahkah kita sebagai orang percaya merasa takut? Pernah kan? Bapak Gembala waktu mau merayakan ini Natal ini takut tidak? Takut katanya. Takut kalau apa? Hujan. Karena ini musim hujan. Aduh, nanti kalau hujan ini bagaimana ya? Saudaraku, manusia itu selalu lekat dengan yang namanya rasa takut. Omong kosong. Kalau saya dan saudara tidak pernah merasa takut. Ya, saya tidak percaya kalau ada orang bertanya, kalau ada orang berkata saya orang paling berani, tidak pernah takut, siapapun saya hadapi, saya tidak pernah takut. Omong kosong. Ya, saya dengar. Ya, karena terlalu semangat saudara, sampai mau jatuh mimbarnya ya. Saya dengar cerita waktu gempa dulu itu, wah, ya ada orang yang begitu katanya preman ya, ada orang jagoan, apakah waktu datang gempa itu begitu meraung-raung, ketakutan, orang yang tidak pernah ke gereja, orang yang tidak pernah panggil Tuhan, hari itu bertobat semuanya. Saudara, ini membuktikan bahwa manusia ya mau sehebat apapun, pada dasarnya di hati kecilnya ada yang namanya rasa takut. Nah, ini menjadi sesuatu yang manusiawi. Kalau kemudian Lukas 2 ayat 10 tadi berkata, jangan takut. Kenapa kok ini dikatakan kepada para gembala, jangan takut? Saya yakin mereka bukanlah orang penakut. Kenapa? Karena mereka seorang penjaga domba, berani menghadapi serigala, menghadapi binatang buas. Ya. Bahkan mungkin orang-orang yang coba mengganggu kawanan domba mereka akan hadapi. Tetapi malaikat berkata kepada mereka, jangan takut. Nah, saudara, kalau kita selidiki ya kisah Natal ini, itu ada di lingkungan ya orang-orang yang mempunyai profesi yang berbeda dalam berbagai gender ya, dan dalam situasi yang berbeda-beda, tetapi diresponi dengan cara yang sama. Ya, kita mulai dari ya gembala. Profesi gembala itu profesi yang tidak terhormat. Ya, mungkin kalau kelas di kita saat ini hanya seperti ya buruh bangunan gitu ya. Orang pandang enteng, ya, dipandang remeh, apalagi di kalangan ortodoks Yahudi, gembala itu dianggap kelas bawah, masyarakat yang tidak terlalu dihargai, masyarakat kelas bawah, ya. Terus di sana ada Yusuf, ya, seorang tukang kayu, ya, yang kerjanya ya membuat mebel-mebel, ya. Terus ada Maria, seorang gadis desa. Saudara, kita perhatikan di sana ada bermacam-macam orang, bermacam-macam profesi, ya. Ada pria dan ada juga wanita, ada juga Zakaria sang imam, ya. Tetapi waktu mereka melihat malaikat, responnya sama. Mereka takut. Ya, saudara, laki-laki dan perempuan itu merespon sesuatu itu berbeda, betul? Ya. Kalau laki-laki itu cenderung
ketika dia terima informasi, dia pakai otak bagian depan ini, namanya korteks prefrontal ini, untuk mencerna. Biasanya mendiagnosa ini masuk akal atau tidak. Tetapi kalau perempuan, ketika dia mendapat satu informasi, dia terimanya itu dengan otak bagian dalam atau korteks amigdala. Itu cenderung pakai perasaan, ya. Makanya hati-hati bapak-bapak kalau bicara dengan istri. Betul ya bapak-bapak ya? Wah, betul. Gimana bilang? Kita mungkin salah bicara 5 tahun lalu, masih disimpan terus, ya. Karena seorang istri itu menerima informasi, mengolahnya dengan otak bagian dalam, bagian amigdala, dan itu berhubungan dengan perasaan. Makanya seorang perempuan ketika mendapat satu informasi itu mudah sekali menangis, betul kan? Ya, dapat informasi apa gitu, wah langsung. Belum tentu itu setelah dicek belum tentu benar. Waktu dapat informasi cenderung memakai perasaan dan kemudian disimpan. Makanya tidak heran kalau Alkitab berkata waktu Maria setelah kunjungan gembala-gembala ini, Maria itu menyimpan kejadian itu di dalam hatinya. Saya dapati 2 kali Lukas menulis setelah Yesus hilang di Yerusalem, waktu pulang setelah peristiwa itu, Maria sekali lagi simpan dalam hatinya. Semuanya dipikirkan sendiri. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu itu cenderung kena apa? Kenapa? Asam. Saya tanya, mana yang lebih banyak kena asam lambung, bapak-bapak atau ibu-ibu? Ibu-ibu katanya. Ya, yang sering, yang lebih banyak kena asam urat siapa? Bapak-bapak. Ibu-ibu kena asam lambung, bapak-bapak lebih. Kalau laki-laki ketika dia terima informasi, dia akan cerna dengan otak bagian depan ini. Ini masuk akal tidak ini? Apa pertimbangannya? Kalau masuk akal, apa saja pertimbangannya? Sudah. Makanya Yusuf perhatikan, waktu dia dapat informasi ini, pikirannya jauh ke depan. Bagaimana saya menikahi dengan orang yang hamil duluan ini? Pikirannya melanglang buana. Bagaimana nanti nasib keluargaku ini? Bagaimana kalau saya nikahi dengan orang ini? Untuk Yusuf ini dikatakan orang yang tulus hati, orang baik, tidak mau mencemarkan nama baik istrinya. Tetapi Maria waktu terima informasi ini, dia bilang apa? Aku belum bersuami. Bagaimana itu terjadi? Dia simpan sendiri di dalam hatinya. Saudara, bukan masalah dengan pikiran bagian depan atau bagian dalam yang membuat ketakutan itu ada di dalam kehidupan manusia. Laki-laki pun kalau mengelola informasi itu dengan otak bagian depannya, dan ini sepertinya membawa satu ketakutan, dia juga akan takut. Saudara, saya tulis begini, ketakutan menjadi masalah utama ketika manusia berjumpa dengan sosok yang ilahi. Manusia sejak dari Adam dan Hawa sampai Musa bangsa Israel, Yesaya, Yeremia, murid-murid, ketika mereka di atas gunung, ketika mereka melihat penampakan Yesus, ya, pemuliaan Yesus, mereka takut. Pertanyaannya begini, kenapa waktu manusia melihat sesosok yang ilahi, kok manusia takut? Itu menjadi pertanyaan. Ya. Kenapa mesti takut? Bukankah itu Allah?
Kalau saudara baca ya, Keluaran ya 20 ya barangkali ya kalau saudara lupa. Di sana orang Israel melihat hadirat Tuhan di atas gunung Sinai. Orang Israel bilang begini, Musa, engkau saja berbicara dengan